Lepaskan dirimu lalu mulai melaju. This is tragedy. You've been waiting for. Dewasa memandu bergerak maju. Taste that love you. Selamat datang di MLD Spot bersama saya Faris Nugraha. Kali ini kita akan membahas tentang hidroponik. Apa itu hidroponik? Hidroponik itu adalah bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah. Jadi pada intinya air sebagai media tanam untuk membudidayakan tanaman dan sayurannya. Oke, di depan saya teman-teman bisa lihat ada beberapa contoh yang saya bawa untuk diperlihatkan kepada kalian. Bercocok tanam hidroponik itu bisa dimanapun dan kapanpun. Nah, ini sebagai contoh seperti ini. Kita menggunakan media wadah plastik. Bisa lihat akarnya menjuntai, menggantung dalam media air. Jadi pada intinya bercocok tanam hidroponik itu sangatlah mudah ketika faktor-faktor penentu tumbuhnya itu bisa kita pelajari tentunya. Yang harus kita pahami sebagai landasan ilmu dan dasar dari hidroponik, yakni yang pertama adalah ketersediaan air. Ketersediaan air itu adalah sudah mutlak. Teman-teman bisa lihat tadi bahwa akar yang diperlihatkan kepada kalian itu mengenai langsung kepada air. Nah itu, yang pertama adalah poin pertama, air. Yang kedua adalah ketersediaannya cahaya matahari atau intensitas cahaya matahari yang langsung menyentuh kepada tanaman. Nah, mengapa? Karena kita berbicara bercocok tanam ya. Bercocok tanam menggunakan media air, lalu tanamannya sendiri itu adalah tanaman yang mempunyai zat hijau daun atau klorofil. Yang kita kenal bahwa klorofil itu untuk berkembang dan tumbuhnya harus membutuhkan cahaya matahari sebagai faktor penentu untuk bisa bertumbuh berkembang. Nah, jadi yang pertama ada air, yang kedua intensitas cahaya matahari atau ketersediaan cahaya matahari, dan yang ketiga adalah ketersediaannya unsur hara makro dan mikro, esensial yang memang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Jadi ketika tanaman itu tumbuh subur, berkembang dengan baik, salah satu faktor penentunya adalah ketersediaan unsur hara makro dan mikro esensial. Kalau kita kenal pupuk nutrisi, nah itu merupakan sumber unsur hara makro mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi unsur hara makro mikro itu biasa kita kenal familiar ya di toko-toko pupuk atau tanaman itu biasa kenal dengan pupuk organik, pupuk kimia dan sebagainya. Jadi ketiga faktor itu adalah dasar atau poin yang sangat penting jika kalian mau membudidayakan tanaman secara hidroponik gitu. Cukup simpel memang yang kita informasikan kepada teman-teman. Akan tetapi di luaran sana memang ada yang berkeinginan untuk hidroponik tapi masih bingung gitu. Masih bingung untuk bagaimana sih caranya mendapatkan fasilitas atau infrastrukturnya, faktor-faktor yang pendukung untuk berbudidaya hidroponik. Nah, jadi di sini saya mau sedikit memberikan informasi bahwa di hidroponik itu berbeda halnya ketika kita memberikan pupuk kepada tanaman yang dibudidayakan di media tanah. Ambil contoh, saya di sini sudah ada 2 botol berbeda yang isinya itu adalah nutrisi makro mikro. Yang tadi kita bahas bahwa nutrisi itu adalah sumber dari unsur hara makro mikro esensial yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, di sini yang hijau itu nutrisi A, yang agak bening ini, bening oren-orenan itu adalah nutrisi B. Mengapa harus dipisah, bukan digabung ya? Nutrisi hidroponik itu karena kalau digabungkan
itu akan eh, memiliki ikatan senyawa kimia yang tidak bisa istilahnya mempengaruhi atau menyuburkan tanaman. Jadi kalau misalkan dalam keadaan pekat, teman-teman mencampurkan pupuk hidroponiknya ini, maka akan terjadi pengendapan atau pengkapuran kembali gitu. Seperti halnya kalau eh, garam mineral gitu atau gula gitu. Kalau misalkan gula kan ketika dicampur dengan air itu larut ya. Nah, salah satu faktor pendukung atau salah satu faktor pentingnya untuk tanaman tumbuh dan berkembang itu adalah unsur hara makro mikronya itu harus larut dalam air. Nah, itu yang terpenting. Jadi kalau masih ada endapan, itu biasanya akar tanaman tidak menyerap secara menyeluruh atau unsur haranya tidak terkonsumsi dengan baik oleh tanaman. Maka dari itu kita harus melarutkannya secara menyeluruh dan 100% kita larut gitu, atau dikenal sebagai water soluble. Nah, itu di perbedaan di hidroponik. Nah, beda halnya ketika kita menggunakan pupuk biasa ya yang dipakai untuk aplikasi di tanah. Itu biasanya si pupuknya itu sifatnya slow release atau membutuhkan waktu yang agak lama untuk terurai ya. Seperti halnya tadi ketika larut dalam air itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Oke, jadi faktor yang penting dalam infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan oleh hidroponik itu adalah pupuk abemik atau nutrisi abemik. Yang berikutnya adalah benih. Nah, sahabat mungkin benihnya itu bertanya-tanya apakah sama dengan yang di tanah? Sama. Kalau untuk benih kita tidak ada perbedaan. Kita bisa memakai benih pakcoy. Misalkan ini saya ambil sampel pakcoy, ini kangkung. Jadi teman-teman juga bisa langsung beli ke toko pertanian terdekat di lokasi berkebunnya ya atau di rumahnya gitu. Ini seperti halnya kayak di tanah kita bisa bikin. Cuman yang membedakannya itu adalah kita media tanamnya. Nah, media tanamnya kan hidroponik itu air. Akan tetapi ketika kita memberikan menyimpan benih kepada media tanam itu, kita harus ada media untuk penyimpanan dalam artian si benihnya itu agar bisa berkecambah. Kalau sahabat mungkin flashback ke waktu-waktu yang dahulu pernah ada praktikum mungkin di kelasnya waktu SMP atau SD itu nanam kacang hijau memakai kapas. Nah itu sebagai pemahaman hidroponik waktu dulu. Tetapi kita tidak tahu bahwa itu tuh ternyata proses awal dari penanaman hidroponik atau perkecambahan gitu. Ini media tanamnya adalah rockwool. Rockwool itu media tanam spons atau busa ya kalau misalkan kita kenal di Indonesia itu yang bisa menyerap air teman-teman. Jadi si tanamannya ini kita benihnya tuh dimasukkan ke dalam media tanam yang bernama rockwool, nanti berkecambah. Nah, ketika umurnya agak sudah mulai membesar sekitar umur 1 minggu sampai 1,5 minggu, nanti kita bisa pindahkan ke yang namanya netpot ya sahabat. Nah ini tadi rockwool yang sudah ditanami benih ya teman-teman. Ini udah akarnya udah benar-benar meliputi seluruh media tanam rockwool. Kita inikan lagi. Lalu kita pindahkan ke ini teman-teman. Pindahkan ke mana namanya? Netpot. Yang hitam ini namanya netpot. Ini khusus untuk hidroponik ya. Kalau pakai netpot buatan itu bisa-bisa aja. Teman-teman bisa menggunakan media tanam bekas air mineral plastik ya. Itu solusi jika kalian tidak mempunyai budget untuk membeli netpot. Saya sarankan pakai media bekas. Nah, itu mungkin untuk paketan. Istilahnya teman-teman mau bercocok tanam hidroponik secara sederhana gitu. Nah mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada paketan yang membutuhkan sedikit budget bagi kalian yang ingin berhidroponik. Akan tetapi solusinya bagaimana ya kalau misalkan aku nggak punya modal sedikit pun gitu. Ya paling kalau nggak modal amat kita beli benihnya dulu aja sama abemik. Nah, which is selebihnya kita nanti bisa pakai bahan-bahan alternatif yang saya tadi sebutkan itu seperti hal botol plastik bekas, wadah air mineral plastik bekas, dibolong-bolongin sama kawat panas itu bisa banget teman-teman bagi kalian yang tertarik banget ya untuk hidroponik. Nah, ketika semua ruang lingkup
ilmu-ilmu dasar sudah terkuasai atau sudah terpahami gitu, bagaimana dari A sampai Z, basic-basic hidroponiknya udah hafal. Nah, mungkin ada ide atau terpikirkan oleh teman-teman akan berbisnis di hidroponik gitu, skalanya naik dari hobi menjadi bisnis. Itu bisa-bisa saja sahabat, itu lebih baik juga. Jadi kalian ketika mempunyai skill di hidroponik, terkuasai ilmu dasarnya, mau scale up ke bisnis, itu sangat direkomendasikan. Jadi teman-teman di luaran sana juga ada yang konsultasi dengan saya itu mau bisnis hidroponik, saya arahkan dulu untuk menguasai hal-hal dasar. Oke, itu mungkin sekilas tentang hidroponik. Kalaupun berbicara tentang experience atau pengalaman saya di bidang hidroponik, kurang lebih saya sudah menggeluti hidroponik sekitar kurang lebih 8 tahun, teman-teman. Dengan kita membangun brand yang namanya Sukaponik Agricultural Innovation. Dan itu alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan bisnis hidroponiknya dan menebar kebermanfaatannya lebih luas juga ternyata. Yang tadinya hobi, kita berorientasi bisnis dan akhirnya kita bisa memberdayakan masyarakat lokal seperti halnya pemuda-pemuda yang kena PHK ketika COVID sekarang. Mereka belajar dan mempunyai pekerjaan yang layak gitu, terutama di pertanian hidroponik ini. Jadi Sukaponik ini udah berjalan 8 tahun dan alhamdulillah sampai saat ini sudah beberapa teman juga bermitra dengan kami. Jadi ada petani binaan yang kami gabung gitu dengan kemitraan berbentuk plasma. Jadi hasil panennya kita tampung dan kita distribusikan ke beberapa supermarket terdekat dan di kota-kota tetangga gitu. Alhamdulillah banget lah gitu, udah bisa menjadi kegiatan yang bermanfaat untuk pemberdayaan masyarakat gitu. Oke teman-teman, jika kalian mau tahu tata cara berhidroponik, langsung aja kita langsung praktek. This is the moment you break through. Lepaskan dirimu lalu mulai melaju. This is the day you've been waiting for. Dewasa memandu bergerak maju. Taste that menuju. Oke sahabat, jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa sih itu hidroponik. Dan kali ini saya akan mencoba memberikan informasi tutorial bagaimana caranya persemaian di metode hidroponik cocok tanamnya sahabat. Oke, di sini aku sudah mempersiapkan yang namanya media tanam rock wool sahabat. Jadi kalau sahabat belum tahu apa itu rock wool itu adalah media tanam persemaian untuk menyimpan benih agar tidak hanyut sahabat atau tidak tenggelam dalam air media tanamnya hidroponik. Jadi ini sebatas media tanam sementara untuk menyimpan benih. Jadi nanti kita akan coba demokan sedikit tutorial dari persemaian bercocok tanam hidroponik. Setelah media tanam rock wool, yang harus kita persiapkan adalah tentunya benih sahabat. Benih seperti ini, bisa merek apapun, bisa jenis apapun, sayurannya silahkan sahabat pilih. Tapi kita coba menanam pakcoy seperti halnya tadi itu kita sudah display tanaman yang siap panen yaitu pakcoy hijau. Jadi ini kita juga tanam pakcoy. Nah, selanjutnya ada netpot. Netpot ini untuk rock wool yang sudah ditanami benihnya itu tumbuh. Nah, nanti kita bisa tanam di sini untuk diaplikasikan di starter kit tadi di baskom plastik itu sahabat. Oke, jadi yang pertama adalah kita siapkan juga gergaji besi itu untuk memotong rock woolnya. Jadi kalau sahabat di rumahnya tidak ada gergaji besi, nggak masalah, memakai cutter pisau cutter ya, apapun itu pisau dapur sebetulnya bisa aja.
Cuman saya sarankan, rekomendasikan untuk memakai gergaji besi. Itu kenapa? Karena rock wool ini akan terpotong secara rapi sahabat, atau secara tidak acak-acakan ya. Kita coba langsung. Memotong rock wool itu ada tekniknya juga. Kita potong berdasarkan garis seratnya sahabat, agar tidak melawan garis seratnya. Jadi kita tidak amburadul kayak gini sahabat. Oke, kita potong seukuran dadu, sekitar 2x2 lah, sekitar 2x2 ya sahabat MLD Sport. Nah, kita potong dadu seperti ini. Nah, setelah dipotong dadu seperti ini, upayakan sahabat tidak memotong secara putus langsung, tapi agak disisain sedikit untuk mengikat sahabat. Jadi antar dadu kotak ini bisa langsung kita ambil semua gitu. Nah, lalu ketika kita sudah memotong dadu seperti ini, kita pakai air, kita siapkan di gayung sahabat, tinggal dicelupkan saja. Celupkan. Ini gunanya agar si medianya lembab atau mengandung air sahabat. Tetapi tipsnya itu adalah rock wool-nya tidak kita peras, tapi kita tiriskan saja, seperti halnya kita meniriskan masakan di penirisan gorengan kayak gini sahabat. Nah, setelah seperti ini, oke, kita bagi dua saja. Kita siapkan yang namanya tusuk gigi sahabat. Tusuk gigi ini memang ada fungsinya juga, nggak sembarang tusuk gigi. Jadi tusuk giginya sih apapun silakan aja, bisa lidi juga sahabat, bisa pinset bisa sih. Yang penting ujungnya tajam, runcing ya runcing, terus bisa kita tempelkan ke air. Nanti fungsinya itu adalah kita bisa mengambil benih secara secara mudah. Oke, kita ambil sedikit aja. Nah, sebelum dimasukkannya benih, sahabat bisa lihat cara melubangi rock wool-nya itu, karena kita menanam pakcoy, karena pakcoy itu pertumbuhannya menyamping ya sahabat, tidak tinggi seperti halnya kangkung, bayam dan sebagainya. Jadi satu dadu rock wool ini, ya ini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4, itu cukup satu benih aja sahabat. Jadi kita lubangin pakai tusuk gigi. Ini fungsinya untuk melubangi juga. Oke. Dan melubanginya itu tidak tembus sahabat, jadi cukup setengah aja kedalamannya. Misalkan ini 2 cm, cukup 1 cm aja sahabat, agar tidak si benihnya itu tembus gitu. Nah, jadi sahabat, kalau misalkan tadi kita lihat ini ada benihnya yang hitam-hitam ini. Nah, itu benih pakcoy, jadi sama kayak benih sawi, benih jasim kayak gitulah, masih satu keluarga ya. Nah, jadi si fungsi yang kedua adalah tusuk giginya itu adalah ditempelkan ke, nah seperti ini sahabat. Ini magic stick sih. Ini masukkan ke dalam lubang tadi sahabat, yang kita sudah masukkan media tanam rock wool-nya, lubangi sahabat. Ini seperti ini. Kita langsung ambil lagi, kita coba 4. Oke, kita sudah memasukkan 4 benih pakcoy ke dalam media tanam hidroponik, yaitu rock wool. Nah, kita tunggu sampai 7 harian, 5 sampai 7 hari itu sudah berkecambah. Cuman dalam waktu kurun 3 hari pun benih yang kita tanam tadi di media rock wool itu sudah bisa berkecambah. Nah, ini saya udah kita ini ambil contoh juga ya sahabat, seperti ini. Nah, ini umurnya sekitaran 3-5 hari, hampir seminggu sih. Nah, ini sebetulnya udah siap langsung pindah ke netpot. Jadi cukup mudah kalau misalkan kita sudah melihat benih pakcoy yang berkecambah. Ini namanya kecambah ya sahabat, atau sprout bahasa Inggrisnya itu. Nah, kita bisa langsung masukkan ke dalam netpot tadi. Nah, ini netpot fungsinya untuk menyangga tanaman yang sudah tumbuh di media tanam rock wool. Oke, seperti ini. Setelah dimasukkan ke dalam media netpot ya, rock wool-nya itu, nanti kita langsung bisa
pindahkan ke media starter kit. Seperti video sebelumnya ada starter kit media baskom plastik ya dengan tutup infraboard. Itu kita langsung bisa masukkan ke dalam situ dan airnya itu nanti menyentuh pangkal netpot ini sahabat. Jadi kita nggak perlu pakai sistem wick ya atau sistem sumbu, wick system di hidroponik, tapi kita pakainya di water kultur aja. Jadi kita genangkan di pangkal netpot, yang penting si roponnya ini menyentuh air nutrisi. Seperti itu sahabat, cukup simpel, tidak ada yang jelimet atau ribet ya sahabat. Jadi silahkan saja coba di rumah, di online shop pun juga banyak sih sarana dan prasarana seperti ini. Sahabat semua bisa akses, bisa beli di online shop, udah banyak yang jualan mengenai sarana prasarana hidroponik gitu. Mungkin itu sih tutorial untuk persemaian di hidroponik, cukup simple, mudah-mudahan bermanfaat. This is the moment you break through. Lepaskan dirimu lalu mulai melaju. This is the day you've been waiting for. Dewasa memandu bergerak maju. Taste life on you. Oke, bagi teman-teman yang mau belajar langsung hidroponik dengan Sukaponik, kalian bisa follow Instagramnya di Sukaponik. Ada juga Twitternya Sukaponik _ dan juga di channel YouTube Sukaponik Agricultural Innovation. Terima kasih kepada MLD Sport yang telah memberikan ruang bagi saya untuk berkampanye kepada teman-teman anak muda milenial. Jadi closing statement mungkin dari saya kepada para pemuda milenial ya, khususnya untuk petani milenial, kalian jangan malu untuk bertani, jangan malu untuk memulai untuk kegiatan yang ada bau-baunya atau terkait dengan bidang pertanian. Bahwasanya profesi ini adalah profesi yang keren, yang profitable, yang menjanjikan, dan juga insya Allah bertani itu menjadi petani adalah profesi yang barokah, yang bisa menebar kebermanfaatan bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar kita. Karena jujur pertanian itu adalah salah satu fondasi bagaimana negara kita bisa maju ke depannya. Oke, move, grow, and share. Maju terus pertanian Indonesia. This is the moment you break through. Lepaskan diri.